Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Utama PT Kimia Farma, Pak Ferdi Budidarmo bersama teman-teman sejawat dari PT Kimia Farma, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini, dan tentunya juga Bapak Ibu dari media massa nasional. Alhamdulillah, sebagai kita ketahui bersama bahwa program vaksinasi COVID-19 nasional sudah berjalan secara kontinu sekarang, di mana juga secara bertahap pelaksanaan vaksinasi ini juga dilakukan dengan beberapa jenis vaksin yang baru, antara lain kemarin ini kan sudah pemerintah telah menggunakan 3 jenis vaksin dalam program vaksinasi nasional, yaitu vaksin CoronaVac produksi dari Sinovac Biotech, kemudian vaksin COVID-19 dari produksi PT Bio Farma yang bekerja sama dengan Sinovac, dan vaksin COVID-19 AstraZeneca produksi SK Bioscience dari Korea. Nah, dalam kesempatan ini bertambah satu lagi jenis vaksin yang saya kira nanti akan digunakan sebagai vaksin untuk vaksin gotong royong, ya Pak Ferdi. Jadi tentunya kita semua ingin segera mencapai herd immunity secepatnya dengan berbagai jenis vaksin yang secara bertahap Badan POM Indonesia mendapatkan aksesnya, ya tentunya juga melalui Badan POM untuk memastikan aspek keamanan, aspek mutunya, dan aspek tentunya efikasinya, ya atau efikasinya, manfaatnya nanti yang akan tentunya menentukan bagaimana efektivitas program vaksinasi nasional ini akan membawa kita keluar dari pandemi COVID-19. Pada hari ini kami menyampaikan pengumuman, ya, bahwa sudah diberikan emergency use authorization untuk vaksin produksi Beijing Bio Institute Biological Product yang merupakan salah satu unit dari Sinopharm yang merupakan anak perusahaan China National Biotech Group. Jadi intinya adalah vaksin Sinopharm, ya. Vaksin Sinopharm ini dengan platform inactivated virus atau virus yang diinaktifkan atau dimatikan di Indonesia, didaftarkan dan didistribusikan oleh PT Kimia Farma dengan nama SARS-CoV-2 vaksin Verocell inactivated. Ya, jadi apa nama singkatnya? Vaksin apa nama singkatnya? Vaksin Sinopharm. Vaksin Sinopharm, ya. Yeah. Ya, vaksin Sinopharm. Kemudian sudah kami lakukan, Badan POM telah melakukan evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu dari vaksin tersebut. Proses evaluasi ini tentunya dilakukan bersama-sama dengan tim ahli dalam Komite Nasional Penilai Vaksin COVID-19 dan juga bersama dengan ITAGI, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, dan dengan para klinisi-klinisi lain yang terkait lainnya. Dan berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan terhadap data-data yang kami terima, baik itu data mutu, data produksi, ataupun juga data dari studi-studi preklinik dan studi klinik, dapat disimpulkan bahwa pemberian vaksin SARS-CoV-2 vaksin Verocell inactivated Sinopharm 2 dosis dengan selang pemberian 21 sampai dengan 28 hari menunjukkan profil keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik dan efikasi serta respon untuk meningkatkan imun yang baik. Studi klinik fase 3 yang telah dilakukan di Uni Emirat Arab, ya, dan beberapa negara lain, ya, dari dengan subjek sekitar 42.000 menunjukkan efikasi vaksin sebesar 78% dan pengukuran imunogenisitasnya setelah 14 hari penyuntikan dosis kedua atau zero positive rate persentase subjek yang terbentuk antibodinya, ya, persentase relawan yang terbentuk antibodinya pada saat uji klinik, netralisasinya adalah 99,52% pada orang dewasa dan 100% pada lansia. Rata-rata kenaikan titer antibodi netralisasi sebesar 156,5 pada orang dewasa dan 109,7 pada lansia. Zero positive rate uji antibodi IgG adalah
98,09% pada orang dewasa dan 97,6% pada lansia. Rata-rata kenaikan titer antibodi adalah 1374,4 pada orang dewasa dan 1218 pada lansia. Ini tinggi ya. Oh, seropositive rate ini apa? Ini bahasanya. Seropositive rate uji antibodi yang mengalami kenaikan antibodi. Ya, seropositive rate tadi disebutkan ya. Jadi bahasa populernya harus disebutkan juga. Seropositive rate uji antibodi IgG yaitu jumlah subjek yang mengalami kenaikan antibodi ya pada uji klinik data terakhir ya, berarti interim fase 3 tersebut adalah 98,1% pada orang dewasa dan 97,6% pada lansia. Jadi sangat tinggi. Secara umum keamanan vaksin dapat ditoleransi dengan baik. Kejadian efek samping lokal yang paling sering dilaporkan adalah yang tidak severe ya, kategori sakit, swelling, bahasa Indonesianya apa ini, pain, redness, swelling, bengkak, rasa sakit, kemerahan, ya, itu termasuk kategori ringan, sangat kecil itu pun juga ya, sekitar berapa ini? 0,01%. Ya, sekitar 0,01%. Sangat jarang. Ya, kejadiannya sangat jarang. Jadi dari aspek keamanan aman, ya. Efek samping lokal yang berat grade 3 yang dilaporkan sangat kecil sekali ya. Dengan frekuensi kejadian kira-kira 0,01%, jadi sangat jarang ya untuk yang efek samping lokal berat. Kalau tadi efek yang ringan ya dan bisa segera pulih kembali. Sedangkan efek samping sistemik yang dilaporkan adalah sakit kepala 12%, nyeri otot, diarrhea 3%, dan batuk dan lain-lain. Begitu efek-efek samping yang ringan yang umum ya apabila kita mendapatkan suntikan vaksin. Efek samping sistemik grade 3, ya, efek samping yang serius ada secara sistemik yang dilaporkan dalam uji klinik fase 3 adalah sakit kepala, nyeri otot, diarea. Saya kira ini juga kecil kan, 0,1%, jadi sangat jarang. Jadi dari aspek keamanan adalah baik kategorinya, ya, dapat ditoleransi, ya, dapat ditoleransi dengan baik, istilahnya. Sedangkan untuk hasil evaluasi mutu, Badan POM melakukan secara menyeluruh ya dari dokumen-dokumen mutu yang disampaikan ya, dan kami sesuai dengan standar kami minta dan disampaikan secara lengkap, mulai dari kontrol untuk mutu dari bahan awalnya, proses pembuatan antigen dan produksi vaksin, metode pengujian dan hasil pengujian antigen dan produk vaksin, formula, bahan tambahan, stabilitas antigen, hasil secara umum memenuhi syarat mutu untuk vaksin ini dapat digunakan dengan kualitas yang baik. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan juga pertimbangan manfaat risiko bahwa kita dalam situasi pandemi, maka Badan POM telah menerbitkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau emergency use authorization pada tanggal 29 April 2021 kemarin dengan nomor EUA 2159000143A2 untuk vaksin dengan kemasan 1 vial berisi 0,5 mili 1 dosis vaksin. Indikasi yang disetujui adalah untuk membentuk antibodi yang memberikan kekebalan untuk melawan virus SARS dan mencegah COVID-19 pada orang dewasa di atas 18 tahun dengan pemberian 2 dosis pada durasi 21 sampai dengan 28 hari. Saya kira kita sudah memberikan 2 emergency authorization, tapi ini yang disampaikan barusan adalah untuk vaksin yang akan datang pada siang hari ini ya. Akan datang vaksin pada siang hari ini yang tadi disebutkan adalah emergency authorization yang sudah dikeluarkan untuk pemasukan dan penggunaan dari vaksin yang sudah yang akan datang nih, sudah datang di bandara mungkin nanti siang ya. Vaksin tersebut akan segera tiba
sebelumnya juga telah ya, dan tentunya nanti akan siap digunakan karena sudah keluar emission authorization-nya. Nanti setelah sampai, Badan POM akan melakukan proses cek lagi, yaitu disebut dengan proses pelulusan produk atau lot release ya. Nanti setelah kira-kira memakan waktu sekitar 2-3 hari. Setelah diberikan pelulusan produk, maka vaksin tersebut siap untuk digunakan dalam program vaksinasi. Ya. Kemudian juga tentunya Badan POM akan terus melakukan pengawalan bersama dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu tentunya Kimia Farma dalam hal ini yang akan bertanggung jawab dalam melakukan pendistribusian juga, begitu ya. Ya. Dan Badan POM akan mengawal mutu vaksin pada jalur distribusi, baik dimulai dengan keluar dari industri farmasi hingga vaksinasi pada masyarakat. Hal ini sangat penting karena vaksin adalah produk biologi yang membutuhkan stabilitas yang baik, ya, sehingga dibutuhkan rantai dingin, cold chain, distribusi di mana suhu penyimpanan dan pengirimannya ya dalam hal ini harus dijaga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Badan POM dengan seluruh unit pelaksana teknis, balai-balai POM, loka POM yang ada di seluruh Indonesia sampai ke pelosok Indonesia akan terus mengawal, melakukan pendampingan pada dinas kesehatan setempat, baik dalam pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan dari vaksin tersebut agar tetap sesuai dengan cara distribusi obat yang baik dari cold chain produk ini. Kemudian juga kami, UPT Badan POM seluruh Indonesia akan melakukan pengawasan dan pemantauan mutu vaksin yang beredar melalui sampling dan pengujian berbasiskan risiko tentunya. Sampling akan dilakukan di sarana industri, di distributor, di industri farmasi maksudnya ini ya, di distributor, di instalasi farmasi pemerintah di tingkat provinsi, instalasi farmasi pemerintah di tingkat kabupaten, kota, dan juga di puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan di mana vaksinasi berjalan. Badan POM juga akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Komite Nasional dan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian ikutan pasca imunisasi, Komnas dan Komda KIPI untuk melakukan pemantauan KIPI, ya, mudah-mudahan tidak terjadi efek samping yang berat tentunya, dan akan terus dipantau. Pemantauan tentunya juga kami harapkan adanya pelaporan yang segera dapat diterima, baik itu dari tenaga kesehatan, industri farmasi, dari yang mendapatkan izin edar dan distribusi, ataupun juga dari masyarakat, ya, siapapun yang mendapatkan vaksinasi apabila dirasakan ada efek samping yang mengkhawatirkan untuk segera menyampaikan, melaporkan pada tenaga kesehatan setempat atau melaporkan pada Badan POM juga ada akses untuk melaporkan. Tentunya kami tetap mengingatkan ya, walaupun program vaksinasi di Indonesia alhamdulillah berjalan secara menerus dan semakin bertambah jumlah masyarakat yang mendapatkan vaksin, namun selama kita masih dalam kondisi pandemik ya, dan juga cakupan vaksinasi yang akan terus bertambah, yang kita perlukan untuk membentuk herd immunity masih dibutuhkan, sehingga kita semua tentunya harus tetap menegakkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Badan POM Republik Indonesia. Kemudian Ibu Kepala Badan berkenan menyerahkan emergency use authorization. Bicara dulu Pak. Baik. Dari Kimia Farma. Dipersilakan kepada Direktur Utama Kimia Farma untuk memberikan statement. Terima kasih. Terima kasih Saudara MC. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan POM beserta jajaran dan rekan-rekan seluruh media di Indonesia. Kami Kimia Farma mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan kerjasama selama ini, khususnya kepada Ibu Kepala Badan POM
beserta seluruh jajarannya, sehingga seluruh effort yang telah diberikan oleh Badan POM sehingga pada hari ini direncanakan kami akan menerima Emergency Use Authorization yang rencananya yang akan kami gunakan untuk importasi berkaitan dengan penunjukan Menteri Kesehatan yang nantinya akan digunakan untuk vaksin gotong royong. Dari apa yang disampaikan Ibu Kepala Badan pada baru saja bahwa sudah baik dari khasiat, mutu, serta keamanan sudah diteliti dan sudah dilakukan analisa oleh Badan POM sehingga layak bahwa vaksin Sinopharm ini mendapatkan EUA. Harapan kami dengan adanya EUA ini bisa terlaksana dengan lancar untuk proses importasi dan distribusinya, sekaligus kaitannya dengan vaksin gotong royong bisa membackup pemerintah untuk bisa mencapai herd immunity. Dengan adanya pencapaian herd immunity tersebut, kami harapkan tingkat kejadian terhadap COVID ini bisa menurun. Dengan demikian, sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih Bu Kepala Badan dan Bu Rizka dan jajaran seluruhnya, serta dari tim dari Itagi yang terus-menerus berkolaborasi dengan Kimia Farma. Tentunya ini sesuatu hal yang luar biasa sehingga proses ini bisa terjadi pada hari ini. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Direktur Kimia Farma. Untuk selanjutnya berkenan Ibu Kepala Badan POM untuk menyerahkan Emergency Use Authorization vaksin Sinopharm kepada PT Kimia Farma.